keselamatan itu dengan takut dan tentara. Curahkan air hidupmu di tengah-tengah kami. Alirkan sungai kehidupanmu di tengah-tengah kami. Biar tidak ada kekeringan, tidak ada kesusahan di tengah kami. Biar tanah-tanah yang kering menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang tandus menjadi tanah-tanah yang subur, padang-padang gurun menjadi padang rumput yang hijau. Dari hati yang haus mengalir aliran-aliran sungai kehidupanmu Tuhan. Biar Kau yang membangkitkan setiap tulang-tulang yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk firman. Biar firman-Mu mengubah hidup kami. Biar firman-Mu menuntut kami untuk kami berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan dalam rencana. Biar firman mengajar kami untuk kami semakin setia dan setia kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Jadikan hati kami tanah-tanah yang subur untuk firman. Biar setiap benih yang dilakukan boleh bertumbuh dan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kami hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sesungguhnya hamba-Mu ini adalah hamba yang tidak berguna Tuhan, yang mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan mulai memberikan pertumbuhan. Bagian kami adalah menjaga, mulai yang memberikan kehidupan. Kami percaya Kau yang memberikan kehidupan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biar hati kita terus menyala-nyala dan roh kita terus menyala-nyala. Karena janganlah suasana hati kita, suasana roh kita dipengaruhi oleh keadaan. Amen. Karena yang penting adalah bagaimana roh kita menyala-nyala adalah ketika di dalam hidup kita ada minyak. Apa itu minyak? Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Minyak itu adalah pengurapan. Selama kita tinggal di dalam pengurapan, maka roh kita ini akan menyala-nyala. Bukan karena keadaan sekitar kita, bukan karena keadaan hidup kita, bukan karena lingkungan kita. Maka Tuhan itu berkata bahwa tetap kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka di dalam kitab Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Saya mau bersaksi bahwa tadi sebenarnya ketika mau berangkat ke gereja, saya itu aku mau pakai baju yang sederhana saja lah. Saya baju putih, saya punya dua baju putih, yang ini baru ya. Yang satu tuh baju putih yang agak kusam, udah saya pakai, udah saya setrika. Tapi ketika saya ukur jenggot ya, Roh Kudus ngasih gini, kamu mau beribadah untuk aku, untuk Tuhan, kenapa harus pilih-pilih yang jelek? Akhirnya sebelum saya ke kota ya,
Saya setrika, enggak ada setrika. Saya setrika raya pujian ini. Saya melayani untuk Tuhan. Saya bukan melayani manusia. Amin. Saya beribadah untuk Tuhan. Makanya saya juga bawa jas ya. Tadinya saya pikir, aduh, karena mungkin yang datang nggak banyak ya. Saya mau pakai sederhana biasa saja. Tapi Roh Kudus enggak. Yang ngajari saya, apapun kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Amin. Walaupun entah itu keadaan kita mungkin lagi nggak baik, keadaan kita lagi mungkin situasinya nggak enak, amin. Atau mungkin yang datang sedikit, tapi kita tetap mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Karena kalau kita mengerjakan tidak dengan sepenuh hati, itu namanya sudah mengkamerkan, amin. Mengkamerkan, dan itu bisa mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita ketika kita punya perkara yang kecil, baru dipercayakan hal-hal yang kecil, lalu kita setia mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka Tuhan itu yang akan berkenan. Amin. Dan saya belajar dari bagaimana Daud, ya. Daud itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi sebelum dia dipilih Tuhan, dia hanya menggembalakan berapa? 2-3 ekor domba. Dia tidak menggembalakan ratusan domba. Dia tidak menggembalakan ribuan domba. Tidak menggembalakan puluhan domba. Tapi di Alkitab di sini dikatakan bahwa dia menggembalakan 2-3 ekor domba. 2-3. Berarti mungkin cuma 3. 2-3. 2 mungkin bapak dan ibunya, ya. 1 anaknya. Tapi ketika dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, ada singa dia lawan hanya karena untuk menyelamatkan yang 2-3 ekor domba ini, sampai dia harus bertarung dengan singa, ya. Dan dia mengerjakan itu dengan membayar harga, membayar nyawanya untuk menyelamatkan, ya, 2-3 ekor domba ini. Tapi Tuhan melihat hal itu adalah sesuatu yang besar, sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Saya percaya bahwa itu adalah salah satunya, sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan, dia dipilih menjadi raja atas Israel. Amin. Sama, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, entah itu perkara kecil, entah itu perkara besar, tapi apa yang dipercayakan Tuhan saat ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, maka Tuhan itu akan melihatnya dan Tuhan itu akan senang. Amin. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama, yaitu judulnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi walaupun kita sudah Kristen, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah dipenuhi, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita doa tiap hari, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak setia. Jadi di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Yang sekali selamat tetap selamat itu kalau kita setia sampai garis akhir. Seperti apa yang dikatakan Timotius, ya. Timotius berkata bahwa apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi kalau kita mengakhiri pertandingan dengan baik dan mempertahankan iman sampai nanti di hari akhir kita, itu yang namanya adalah kita memperoleh mahkota dan kita memperoleh keselamatan. Jadi selama kita masih di dunia saat ini, kita harus tetap berjuang. Amin. Kita harus tetap berlomba. Berlomba dengan siapa? Bukan berlomba dengan saudara seiman kita, bukan berlomba dengan gereja lain. Amin. Bukan berlomba dengan sesama jemaat, tapi kita berlomba dengan kedagingan kita. Amin. Yaitu dengan melupakan apa yang telah lalu, berlari kepada tujuan, ya. Dengan memandang Tuhan Yesus, menanggalkan semua beban dosa, ya. Dosa itu begitu merintangi kita. Saya percaya bahwa mungkin tiap hari kita berdosa. Amin. Kadang firman Tuhan berkata bahwa ketika timbul di dalam hati saja itu sudah
dosa. Kalau di zaman Taurat ya, kalau di hukum Taurat mengatakan bahwa dosa itu adalah ketika kita sudah melakukannya. Tapi ketika kita sudah menginginkan sesuatu ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah dosa. Amin. Maka dari itu kita harus berlomba, kita semua berlomba untuk melawan dosa. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dapat menghadapi dosa. Siapa yang bisa menghadapi dosa? Hamba Tuhan yang minggu kemarin kita sudah belajar ya. Hamba Tuhan yang paling kuat aja bisa jatuh dalam dosa, yaitu Simson. Ya, orang pilihannya yang paling kuat, tenaganya kuat, badannya kuat, tapi dia bisa jatuh. Ya, hamba Tuhan yang paling berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Daud, bisa jatuh. Hamba Tuhan yang paling pintar, ya, aja bisa jatuh. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu kebal terhadap dosa. Tapi yang harus kita kerjakan adalah melawan, amin, melawan dosa itu dengan kita hidup dengan setia. Maka dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, ayat 12 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Ini Paulus berkata kepada jemaat yang di Filipi supaya mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan saja saat Paulus yang sebagai bapak rohaninya itu hadir, ya, tetapi juga Paulus saat tidak hadir. Bukan saat kita dekat dengan hamba Tuhan yang kurangkan kita baru takut, ya. Dengan kita wah hidup kudus, ketika ada hamba Tuhan yang luar biasa datang ya, dipenuhi dengan kenabian suara Tuhan, wah mempersiapkan diri untuk hidup kudus. Nanti dia ketika hamba Tuhan itu datang dia nggak membongkar sesuatu. Tapi begitu hamba Tuhan itu nggak datang, kita hidup seenaknya, enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap mengerjakan itu dengan takut dan gentar? Kenapa harus takut? Takut akan Tuhan itu adalah kunci untuk kita ini punya ketaatan dan kesetiaan. Amin. Kalau kita ini takut akan Tuhan, maka kita ini akan takut yang namanya jatuh. Amin. Kita akan takut yang namanya dosa. Dan juga gentar. Gentar terhadap apa? Akibat dosa seperti ini, ya. Akibat dosa seperti ini. Kalau kita jatuh, kita harus bayar harga. Makanya kita harus takut dan gentar. Kalau di dalam dunia hal ini aja di hati manusia tidak ada, maka saya percaya orang itu akan hidup seenaknya, bahkan bisa mempermainkan Tuhan. Tapi kalau di hati kita ini ada rasa takut akan Tuhan, ada gentar akan Tuhan, maka kita tidak akan mempermainkan Tuhan. Amin. Maka dari situ adalah dengan takut dan gentar. Terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan saat saja kita sedang berkumpul bersama, tapi juga saat kita tidak bersama. Amin. Ada saatnya kita tidak bersama. Ada saatnya Pak Kardi di rumahnya sendiri, saatnya saya masih di rumah sendiri. Amin. Ada saatnya kita mungkin pergi, ada saatnya kita bersama-sama pelayanan. Bagaimana kita tetap menjaga hidup kita? Amin. Kemudian ayat kedua, karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang mengerjakan
di dalam hidup kita, ya, Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Amin. Sebenarnya ketika kita ada kerinduan, aku ingin melayani, itu yang mengerjakan bukan kita, amin. Tapi Allah yang mengerjakan di dalam kita. Misalnya Pak Kadip, aduh aku ingin banyak doa, aku ingin menyembah Tuhan, ya, pengennya kumpul kunjungan, ya, itu sebenarnya yang mengerjakan apa? Tuhan, amin. Roh Kudus di dalam diri kita yang mengerjakan itu. Roh Kudus yang mendorong kita untuk punya kemauan, ya. Roh Kudus itu juga yang akan membawa kita untuk punya kemauan hidup dalam kekudusan, kemauan di dalam hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang mengerjakan itu semua, ya, baik kemauan maupun pekerjaan. Ketika kita bisa mengerjakan, kita bisa melayani orang, ketika kita bisa mendoakan orang, kita bisa mengunjungi orang, itu adalah pekerjaan. Yang mengerjakan itu adalah Tuhan di dalam kita. Amin. Menurut apa? Menurut kerelaan Tuhan. Amin. Ada yang mungkin dikasih karunia bisa masuk alam roh, ya. Tapi ada yang hanya bisa diberikan karunia doa. Hanya ada yang dikasih karunia menyembah, memimpin pujian, main musik. Ada yang dikasih karunia bisa menyampaikan firman. Tapi semua itu dikerjakan oleh Tuhan menurut kerelaan-Nya. Karena semua itu saling melengkapi. Ada yang mungkin dikasih karunia untuk apa, ya, ngantar hamba Tuhan sebagai sopirnya. Ya, itu karunia Tuhan. Amin. Kalau dia sudah nyopir, dia nggak akan ngantuk, ya. Dia akan jaga dengan itu adalah kerelaan Tuhan, ya. Tapi bukan berarti kita pasrah. Tapi kita juga harus mengejar kasih dan berusaha untuk memperoleh karunia, tetapi bukan memaksakan, amin. Karena Tuhanlah yang mengerjakan itu semua di dalam hidup kita, ya. Kemudian ayat selanjutnya, supaya kamu tidak beraib. Betul. Ayat 14 ya? 14. Oh ya, sorry, loncat. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kalau kita melakukan, kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Misalnya kita mau melayani, lakukan dengan sepenuh hati. Mau memimpin pujian, lakukan dengan sepenuh hati. Mau main musik, lakukan sepenuh hati. Mau berdoa, lakukan dengan sepenuh hati. Dan tidak berbantah-bantahan. Mau pelayanan cemberut, ya, cekcok, ya, gelut disit. Nah, itu namanya berbantah-bantahan. Akhirnya apa? Enggak timbul damai sejahtera. Akhirnya apa? Jadi sungkan, akhirnya malah yang. Kenapa? Enggak menjaga hati. Karena enggak melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, bahwa kita ini melayani Tuhan, walaupun keadaan apapun, walaupun hidup kita situasinya apapun, kita bisa mengendalikan hidup kita, hati kita. Amin. Kita bisa menjelaskan, oh, ini aku mau melayani Tuhan, ya. Oh, aku ini mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya. Terus selanjutnya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Coba bayangkan kalau kita ini sering berbantah-bantahan, ya, sering cekcok, ya, akhirnya apa? Yang ada di dalam hidup kita apa? Noda. Ada noda, ada aib, ya. Akhirnya ketika kita ngomong tentang Tuhan, lah kon masih kayak kiye ya. Lah kon nembe ikut karo kiye. Kon nembe cotakan karo kiye. Kon melayani Tuhan menangkan, ya. Makanya kita kalau mau melayani Tuhan, kita harus benar-benar memberikan rela hati kita jadi untuk Tuhan. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan kita wah yang satu mungsuhan sama satu, mungsuhan sama yang satu, ya. Tapi bagaimana kalau kita mau pelayanan tuh, kita bisa menjadi pendamai. Amin. Karena pelayanan itu adalah bagaimana kita menjadi pendamai, memperdamaikan orang yang kita layani dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau melayani dengan memperdamaikan orang yang kita layani dengan Tuhan, kita juga harus berdamai dulu dengan orang yang kita layani. Amin. Bagaimana kita mau membawa dengan Tuhan kalau kita tidak berdamai dulu dengan orang yang kita layani? Maka kita adalah, panggilan kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa? Di Matius 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Kenapa kok? Saya pernah kan ya, kenapa anak-anak Allah hanya disebut sebagai pembawa damai? Karena Yesus anak Allah yang sudah menjadi pendamai. Amin. Memperdamaikan. Dia rela disalib, dia rela dagingnya hancur, rela didera, dicambuk, ya, untuk memperdamaikan kita. Maka anak Allah itu akan disebut pembawa damai. Kalau kita mau disebut anak Allah, maka kita harus rela daging kita diremukkan, rela daging kita dilucuti, rela kita tidak mendapat keuntungan, ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa membawa damai kepada semua orang. Amin. Ya. Maka dikatakan tidak beraib, ya, tiada beraib, tiada bercela, bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kalau sudah tahu bahwa saat ini adalah angkatan yang bengkok hatinya. Coba sekarang, kira-kira kita bisa mengenal hati orang lurus enggak? Mungkin awalnya kita bisa mengenal, orang ini jujur sekali ya, ini ya. Tapi tiba-tiba suatu saat, kok bisa berubah seperti ini, ya. Itu namanya hatinya bengkok. Tapi kalau hatinya lurus, dia tidak akan pernah berubah. Kalau dia punya kasih, dia akan kasih sampai saat ini. Ya. Hati yang bengkok itu gini, kelihatannya baik, ya, bisa baik sekali, seperti malaikat. Tapi begitu kesenggol sedikit, jadi setan. Itu namanya apa? Bengkok hatinya. Tapi kalau kita hatinya lurus, ya, baik-baik, ya, kesenggol sedikit, ya tetap lurus. Amin. Hati kita akan tetap lurus. Tapi kalau kita hatinya bengkok itu ujungnya. Amin. Makanya ada firman Tuhan dikatakan apa? Banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya adalah maut. Ujungnya maut, bengkok. Maka dari itu, mari kita, hati kita yang harus dijaga, supaya hati kita ini tetap lurus dan mengerjakan sesuatu tidak berbantah-bantah. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah, maka di hati kita ini ada sukacita Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya, ya, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Coba kalau kita tetap menjaga hidup kita,
Kita ini tetap kita dibenci, kita tidak membalas, kita dicaci maki tidak membalas, ya, kita difitnah tidak membalas. Akhirnya apa? Itu seperti logam yang dikosok terus ya, amin. Kayak pedang kalau dikosok terus itu kan semakin tajam. Itu sebenarnya adalah kita sedang dibentuk hati kita, amin. Tuhan membentuk hidup kita melalui sekitar kita. Makanya ada besi menajamkan besi, ya. Terus, tapi manusia menajamkan sesamanya, amin. Bagaimana kita semua ditajamkan? Yaitu dengan sesama kita. Saya akan ditajamkan oleh Pak Kardi, oleh Pak Manulung, oleh Pak Cipto, amin. Demikian juga kita akan ditajamkan, ya, karena kadang di dalam hidup kita ketika kita timbul gesekan, jangan takut dengan gesekan. Saya nyatakan seperti itu. Jangan takut, karena gesekan itu akan muncul ketika dengan orang yang terdekat dengan kita. Oleh suami istri, ya, pasti akan ada gesekan. Nggak mungkin lah suami istri ya, wah enak terus ya, yang satu nurut terus, yang satu yang juga dia. Pasti ada gesekan. Tapi itu gesekan itu akan semua membentuk saling penyatuan, amin. Jadi dalam keluarga itu bagaimana bisa dua orang berbeda ya bisa bersatu? Yaitu gesekan. Kalau nggak gesekan nggak bisa namanya kesatuan. Tapi yang penting adalah bagaimana ketika ada gesekan itu kembali lagi hati kita itu minta dipulihkan ke Tuhan. Jangan ketika kita gesekan kita jadi benci, ya, kita jadi nggak suka, jadi akhirnya bersungut-sungut. Nah inilah yang bersungut-sungut ya. Dan akhirnya apa? Di situ timbul namanya kita kepahitan. Dan akhirnya kepahitan apa? Lah aku nggak mau lah gitu kan ya. Tapi gesekan itu Tuhan izinkan untuk membantu hidup kita, untuk kita ini semakin sungguh-sungguh dan semakin sungguh-sungguh. Ya. Agar ketika kita digesek, dikosok, di ini, maka kita ini akan berkilau. Ya. Intan itu semakin dikosok, diamond kan, itu akan semakin berkilau, namanya. Seperti bintang-bintang, namanya. Bahkan dikatakan seperti bintang-bintang di mana? Di dunia ya. Jadi kita jadi bintang. Jadi kalau kita sering dengar khotbah ya, paling enak itu mendengar. Kayak enak sekali ya kalau kita dengar khotbah mungkin melalui TikTok atau melalui YouTube. Oh kamu karakter ya, terutama karakter. Wah kita juga senang sekali kalau kita membagikan ke orang lain. Tapi ketika kita mengalami proses itu, itulah yang namanya rasa kedagingan kita ini sedang diwujudi. Amin. Seperti itu. Amin. Ya, maka dari itu biarkan Tuhan itu membentuk hidup kita. Ya, kemudian ayat selanjutnya ayat 16 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ya, ini kita harus berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan itu apa? Ya ini firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Jadi yang harus kita pegang di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Apapun namanya. Karena firman itu yang akan menuntun kita. Ya, kita beberapa minggu yang lalu belajar tentang bagaimana firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Ya. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Cuma ketika kita sudah menyelesaikan ya pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, kita sudah mengerjakan pelayanan dengan sepenuh hati, kita dianiaya, ya, nggak balas, kita dicaci maki nggak balas, dimusuhi juga nggak balas musuhi, ya. Nah,
disindir-sindir mungkin lewat status, lewat apa kita tidak balas ya, dan tiba-tiba pada waktunya Tuhan itu mengangkat hidup kita dan ini kita kira-kira bermegah enggak? Kita bermegah, amin. Kita bisa bermegah di dunia ini, sudah bisa bermegah. Oh, Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang adil ya. Kita bisa mengatakan seperti itu. Oh, Tuhan itu Allah yang membela, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Amin. Kita bisa bermegah. Ya. Terus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kita tidak ada kesia-siaan di dalam hidup kita ketika kita berlomba, ya. Dan tidak percuma kita ini hidup di dalam kesusahan badani, amin, kesusahan daging. Tidak ada yang sia-sia. Karena ketika kita sampai pada waktunya, kita didapati setia, amin. Kita tidak didapati tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, amin. Sehingga kita bisa bermegah ketika kita bisa didapati Tuhan tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di angkatan yang domba. Bahkan kita seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi bagaimana supaya sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Jadi sekalipun penderitaan ada di dalam hidup kita, kesusahan badani, ya, kesusahan daging kita diremukkan, ya, untuk kita hidup dengan kesungguhan, ya, tapi ada sukacita. Ini saya gambarkan, ini Paulus ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban. Jadi bagaimana Paulus itu adalah hidup ketika dia melayani itu sangat menderita. Ya, Paulus itu ketika dia melayani itu dia didera. Bahkan dikatakan dideranya itu lebih banyak daripada dideranya Tuhan Yesus. Ya, maksudnya ketika dipukul, dicambuk itu lebih banyak cambukannya. Ini bukan dikatakan bahwa Paulus lebih besar, tidak, tapi secara ini hukuman badaninya ya, ya. Dia darahnya juga tercurah, tapi ada satu sukacita, ya. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi ketika kita melayani mungkin ya, kita melayani kok tidak, hidup kita tidak enak ya. Tapi ada sukacita ilahi, ada sukacita surgawi ya, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kenapa orang kok bisa ya sampai saat ini ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Injil ya, dari zaman Yesus sampai sekarang, Injil itu melalui banyak penderitaan dengan air mata dan curahan darah. Keselamatan itu bisa besar. Tapi semua yang memberitakan Injil, yang mengerjakan itu penuh dengan sukacita, tidak bersungguh-sungguh, karena ada sukacita ilahi. Oh, ketika mereka mengerjakan itu semua, mereka mengerjakan untuk Tuhan. Amin. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu, kita melayani itu segala sesuatu, melayani Tuhan, kita mengerjakan untuk Tuhan, maka kita tidak ada yang namanya bersungguh-sungguh, tapi kita mengerjakannya dengan sukacita. Ya. Selanjutnya, ayat terakhir, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kita juga harus bersukacita. Jangan kita bersukacita karena hidup kita diberkati. Memang kita akan bersukacita. Itu umum kalau kita hidup itu diberkati, dapat berkat, banyak uang, banyak ini.
ya. Tetapi ketika kita bersuka cita karena menderita karena Tuhan, itu akan lebih besar nilainya atas hidup kita. Amin. Mari kita tetap mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita ini dengan takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita tutup dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang kuduskan, yang tetap. Kau tidak bahkan menjadi Mari kita akan pamit berdiri saja. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita saat ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kami percaya, yang ada di tangan kami ini adalah tubuhmu yang terpecah. Tubuh yang terpecah ini, supaya tubuh kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami memperoleh tubuh yang dikuduskan, tubuh yang dibarui, sehingga kami memiliki tubuh yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuh-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kita saat ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kami percaya. Di tangan kami ini adalah cawan yang berisi darahnya. Darah yang tercurah di Kalvari. Darah yang tercurah yang telah mengampuni setiap dosa kami. Darah yang tercurah ditutup pendamaian yang memperdamaikan kami dengan Tuhan, dengan Allah. Darah yang mengampuni dosa kami. Darah-Mu yang membebaskan kami. Darah-Mu Tuhan yang menjadi darah perjanjian di mana kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Kami diselamatkan oleh kuasa penebusan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami minum darah-Mu Tuhan, darah-Mu ada di dalam tubuh kami. Kami dilepaskan dari segala sakit penyakit. Tidak ada parasit-parasit dalam tubuh kami, di dalam darah kami. Tidak ada sakit penyakit apapun di dalam tubuh kami. Karena darah-Mu yang menyembuhkan, darah-Mu yang memulihkan. Ada kuasa mujizat di dalam darah-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus kami menjadi ciptaan baru. Tidak ada perjanjian-perjanjian nenek moyang di dalam hidup kami. Semua perjanjian-perjanjian nenek moyang dibatalkan oleh kuasa darah-Mu. Dan ketika kami minum darah-Mu Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan. Keturunan kami diberkati Tuhan. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami minum darah itu. Mari kita mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami untuk setia dan setia. Mari Roh Kudus tolong kami, untuk kami tetap mengerjakan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami, dengan hati yang takut dan kental kepada-Mu, supaya kami mengerjakan segala sesuatu tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, supaya hidup kami tidak bernoda, tidak beraib, tidak bercela, supaya kami bercahaya seperti bintang-bintang, supaya sukacita-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah terima tubuh dan darah, sehingga hidup kami dikuduskan, hidup kami dibarui, kami diberkati, kami dipulihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta perlindungan oleh kuasa darah-Mu, kami minta perlindungan-Mu, dan kami minta penyertaan-Mu. Dan Engkau yang menuntun langkah-langkah kami, menuntun hidup kami, Engkau yang menjaga setiap hidup kami, supaya kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hidup kami, berkati keluar masuk kami, berkati pekerjaan kami, berkati makanan minuman kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Berkati masa depan kami, Engkau yang menyediakan pasangan hidup bagi setiap kami yang membutuhkan. Engkau juga yang menyediakan berkat-berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan segala kelimpahan, karena Engkau datang untuk memberi hidup supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menumbuhkan tunas-tunas baru untuk gereja ini. Engkau yang akan menumbuhkan jiwa-jiwa baru, Engkau yang menumbuhkan anak-anak muda, generasi-generasi yang setia, generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan kami akan melihat pergerakan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ya kami bawa segala
penyembahan kami bawa doa kami bawa Tuhan setiap persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan kami kami boleh menguduskan dan memberkati-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam pengaturan-Mu. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Hidup kami ada di dalam Tuhan jalur yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami malam ini Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua yang di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama amin.